اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إكسير وغالي. أنت مصباح صدوري. Mari. Sallallahu ala Muhammad. Allahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arus al-khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arus al-khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Mari. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah
Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin, salat subuh berjamaah. Mata'anallahu fi tuli hayati. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ketua DKM beserta jajarannya yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah, juga para guru kita semua yang mengajar khususnya di Masjid Al-Amin ini, Bapak Ustadz Kiai Haji Encep Burhan, Kiai Haji Ahmad Baisuni, Kiai Haji Abi Halim, Kiai Haji Al-Habib Azamat Amri Azamatkan, ustadz-ustadz yang lain yang mengajar harian, mudah-mudahan semuanya istiqomah, mudah-mudahan semuanya panjang umur untuk mengajarkan ilmu-ilmunya. Karena ternyata tanda-tanda orang yang husnul khotimah, yang pertama bicaranya yang baik-baik, yang kedua tidak pernah mencela mencaci maki orang lain, yang ketiga selalu, ini puncaknya, selalu mendoakan kebaikan kepada orang lain, tidak pernah mendoakan keburukan. Karena kalau kita mendoakan kebaikan, maka malaikat pun akan berkata, kalau kita mendoakan kebaikan, apa kata malaikat? Kadzalika misla, maka kamu pun akan seperti itu. Maka dikhawatirkan kalau ketika kita mendoakan keburukan kepada orang lain, malaikat pun akan mendoakan kadzalika misla, engkau pun akan seperti itu. Itu maksudnya yang dikhawatirkan. Kalau mendoakan keburukan terus, itu dikhawatirkan su'ul khatimah. Su'ul khatimah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berapa banyak orang-orang terdahulu sampai mata telanjangnya bisa melihat aras, tapi matinya su'ul khatimah. Kenapa? Karena mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, kita ini yang paling bagus itu apa? Bicara yang baik-baik, yang indah-indah, doa yang baik-baik. Ketika ada orang yang masih kafir, mudah-mudahan dapat hidayah masuk Islam. Ketika ada orang yang melenceng, kita doakan supaya bisa kembali ke jalan yang benar. Baik, bapak-bapak jamaah atau pemirsa di mana saja berada, kita di sini insya Allah akan sama-sama membaca ikhtisar, yaitu hadis-hadis pilihan daripada ikuti huruf hijaiyah ya. Hadis-hadis pilihan ini insya Allah semuanya hadis sahih dan hadis hasan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, man marido lailatan fasabara wa radiya. Siapa saja orang yang sakit pada malam hari, mungkin dia mendadak ada serangan sakit gigi atau sakit perut, fasabara, terus dia sabar, wa radiya biha, dan dia ridho, ini semata-mata memang kasih sayang Allah. Kharaja min dunubihi yaumin waladatu ummuhu, maka akan keluar seluruh dosa-dosanya seperti yang dimana seorang bayi itu baru dilahirkan, asal sakitnya tidak ngerasula, tidak ngeluh,
Sakitnya dia sakit tapi nggak pernah ngeluh sama orang, nggak kelihatan sakitnya, tetap ceria, dia tampakkan tidak ada apa-apa. Ternyata itu Allah lebih senang ketika kita mendapat sesuatu musibah, ketika kita mendapat suatu musibah atau rasa sakit atau apa, kita sembunyikan, semata-mata kita curhat kepada Allah, itu senang. Maka ketika Allah senang, apa hadiah daripada Allah? Allah akan keluarkan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya kita lanjutkan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man mata bukratan fala yaqbalanna illa fi qabrihi wa man mata asyatan fala yabitanna illa fi qabrihi. Siapa saja orang yang meninggal, maka yang meninggalnya pagi-pagi, maka bapak-bapak itu ingat, yang harus disegerakan itu apa? 3. Ketika kita punya anak perawan, segera dinikahkan. Ketika hutang, segera dibayarkan. Dan ketika ada seorang yang meninggal pada pagi hari ini, cepat-cepat harus dikuburkan sebelum zuhur, itu sudah selesai penguburannya. Terus waman mata asyatan fala yatabayyana illa fi qabrihi. Begitupun ketika wafatnya pada sore hari, jangan menunggu pada waktu azan maghrib. Jadi ternyata itu sunahnya ketika kita mengubur jenazah, jangan melewati sampai waktu sholat. Ini mau sampai nungguin ya. Ini nungguin anak yang tertua. Kira-kira kalau misalkan itu datang hidup lagi enggak? Itu ada pernah digituin. Pak Kiai rumahnya jauh, jadi kasihan sama ya meninggalnya, terlalu lama. Kenapa? Nenek saya meninggal. Oh nenek ya. Itu kira-kira kalau kamu pulang hidup lagi enggak? Enggak Pak Kiai, enggak usah pulang, doakan saja di sini, kita sama santri bareng-bareng. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang muslim, kalau orang yang beriman, apapun mengenai ketika itu sudah wafat, maka lebih baik disegerakan untuk dimakamkan. Baik, saya pernah itu ngajiin Quran yang masih meninggal. Saya nanya, ini udah berapa lama? Ini meninggalnya subuh dan mau dikuburkan nanti besok jam 12. Nunggu orang anaknya kumpul. Subuh sampai subuh lagi 24 jam itu ya. Itu mau dikubur. Jadi meninggalnya itu hari Sabtu subuh. Mau dikuburkan zuhur Ahad. Coba. Itu sudah masuk kelamaan. Makanya pakai kopi ininya supaya nggak bau kali ya. Banyak kopi amat pakai kopi. Allahu Akbar. Saya ngajiin itu hataman Quran. Memang ya Allah ya Karim. Nah di situ kita nggak boleh. Makanya subhanallah ya. Itu pelajaran bagi kita semua. Apapun yang sudah meninggal nggak usah nunggu siapa langsung saja kuburkan. Yang selanjutnya, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis-hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Bertepatan pada tanggal 10 Asyura, 10 bulan Muharram, man wassa'a ala iyalihi, ada tetangga yang sedang kelaparan. Ada tetangga yang membutuhkan keperluan yang terdesak. Terus pas bertepatan pada tanggal 10 Asyura, yaitu bulan Muharram, kita bantu. Kita beri makanan. Kita berikan yang tadinya lapar jadi kenyang, yang tadinya perut kosong jadi dia berisi dengan makanan yang kita berikan, maka wassa'allahu alaihi bisanatihi kulliha. Allah akan luaskan rezekinya dalam 1 tahun ke depan. Masya Allah. Makanya bapak-bapak, ini berat bertetangga ini. Dalam artian, kalau kita masak
masak nih. Terus ini sayuran itu kecium sama tetangga, maka kita harus memberi. Pas kita, kayaknya ini kecium sampai 10 rumah, maka kita harus memberi makanan sampai ke 10 rumah. Nah itu. Nah ini luar biasa. Ternyata saya juga baru baca, orang yang memberikan keleluasaan kepada tetangganya, memberi bantuan, ini kan begini, ketika hubungan dengan Allah, baginda Rasul ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tanggal 9 dan 10 bulan Asyura sering berpuasa? Kata baginda Rasul, al-yauma najjallahu Musa min ghorqi Fir'aun. Pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram, Allah selamatkan Nabi Musa dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Ternyata ada sisi humanis. Ketika tanggal 10 bulan Muharram kita nolong orang, itu pun ada ganjarannya. Allah akan luaskan rezeki kita dalam 1 tahun ke depan selama 365 hari. Baik, yang selanjutnya Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarru ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Artinya, barang siapa yang ditibakan keburukan baina lahyaihi, dalam artian di antara 2 jenggotnya dari muka sampai ke pusar, suatu keburukan, suatu musibah, atau di antara kakinya mendapatkan suatu musibah, terus dia ridho hanya semata-mata ini musibah, pasrahkan kepada Allah. Contoh dari sini nih, ya, syarra ma baina lahyaihi, dari kepala sampai ke dada kita dapat musibah apa? Sakit gigi, sakit kepala, dada sakit. Nah, terus wa syarra ma baina rijlaihi, kaki apa? Asam urat ada di sini. Asam urat atau patah kaki, atau keseleo, terus kita ridho, dakhalal jannah, Allah akan masukkan ke dalam surga. Makanya dari ada 15 orang yang termasuk mati syahid akhirat, al-butun. Apa itu al-butun? Orang meninggal ketika sakit perut. Orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut itu mati syahid akhirat. Ketika ada orang yang meninggal melahirkan, itu pun syahid akhirat. Bahkan di dalam kitab I'anatul Thalibin, bahkan mohon maaf ketika dia itu hasil bukan daripada hasil yang halal, hasil perzinahan, terus dia ketika proses meninggalnya, proses melahirkannya meninggal, maka sama itu hadiah daripada Allah, si perempuan itu mati syahid akhirat. Coba. Makanya orang yang lahir dari hasil perzinahan lancar-lancar aja ya, kayak ngeluarin botol. Nah, itu ya. Baik. Yang selanjutnya, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kadhama ghaidan wa huwa yaqdiru ala infadihi. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, terus dia mampu untuk mengeluarkan amarahnya. Andai kata kita mengeluarkan amarahnya, orang itu tidak bisa melawan, akan tetapi dia tahan amarahnya, mala Allahu, maka Allah akan penuhi hatinya amnan wa imanan, diberikan ketenangan, sabit imanan, Allah akan tambahkan, Allah akan naikkan derajat keimanannya. Wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas, kita mau marah kita tahan, terus ketika dia minta maaf kita memaafkan. Makanya dosa yang paling besar lebih daripada Fir'aun, kata baginda Rasul, ketika ada orang yang minta maaf dia tidak mau memaafkan. Ada pahala yang paling besar, kata baginda Rasul, dia menahan amarah, terus orang itu meminta maaf. Seketika kita memaafkan, maka di situ mala Allahu qalbahu amnan wa imanan, pasti hatinya akan diberikan ketenangan, hatinya tidak akan gelisah, wa imanan, kualitas imannya akan diangkatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu paling susah, betul gak? Sekarang ini generasi paling jadi saya lihat itu benar ya. Kalau orang-orang tua dulu itu adabnya masih bagus ya, anak-anak dulu. Terus tahun 80 juga masih bagus, tahun 90.
Nah mulai sekarang astagfirullahaladzim. Itu dari mulai SD, SMP, SMA mengeluarkan kata-kata binatang sudah dipakai bercanda ya. Memang masa sudah buruk sekarang bapak-bapak. Masa yang buruk hari ini. Sudah pergeseran moral yang luar biasa. Semua kalimat-kalimat kalau kita dimasukkan ke dalam itu semuanya memancing emosi semua. Betul gak bapak? Hari ini. Makanya beruntunglah ketika kita masih bisa menjaga mulut kita, bisa menjaga perilaku kita, masih bisa menjaga hati kita dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ini cuacanya luar biasa Pak ya. Ini cuaca dingin apa panas nih? Malam. Dingin. Waktu sholat subuh jam berapa? Jam 4:05. Subhanallah. Jadi semalam ada 2 acara itu ya. Aduh kebayang gimana ini subuh ya, mudah-mudahan lah ya. Alhamdulillah keburu. Nah, jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata juga ini termasuk ya. Kita bangun malam, bangun tahajud, terus melaksanakan sholat subuh, melaksanakan ngaji, ini juga pasti oleh Allah hati kita akan diberikan keamanan, hati kita akan diberikan ketenangan, kualitas iman kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya ini ada problem nih. Banyak yang curhat tentang masalah salat iya tapi jinah, tapi korupsi masih, tapi berbuat buruk masih. Ada apa sebetulnya? Ibnu Abbas daripada Rawat Ibrani meriwayatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa salatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji itu berzina, wal munkar itu mabuk, maling, merampok, bertutur kata yang tidak baik, akhlak yang buruk munkar, kalau fahsya berzina, lam yazdad minallahi, tidak akan menambah pahala daripada Allah, tidak akan bisa mendekati salat yang seperti itu illa budan, kecuali orang ini akan semakin jauh daripada Allah. Ini salatnya kayak gimana berarti? Satu, biasanya salatnya itu tidak memperhatikan kesucian daripada badannya. Ada syarat-syarat yang ditinggalkan. Itu sudah pasti. Dia salat, rajin salatnya, tapi awas, ada hal terkecil ketika dia istinja, tidak memperhatikan ada air seni yang menempel di celananya atau menempel di bajunya, dia tidak bersihkan, itu najis, buang air kecil masih ke bawah salat, itu yang membuat salat tidak bisa mencegah daripada keji dan munkar. 2, ketika dia wudu enggak beres wudunya, ketika dia wudu tidak memakai ilmunya. 3, dalam salat, ketika dia salat tidak memperhatikan rukunya sembarangan, sujudnya sembarangan, tidak mau belajar, tidak mau bertanya tentang bagaimana kaifiat salat. Banyak yang dilanggar, banyak kesalahan-kesalahan dalam salat. Nah, itu biasanya kalau salat seperti itu biasanya agak rawan, memang enggak bisa mencegah daripada keji dan munkar. Namun awas, kalau kita berusaha istiqomah salat, ada memang sahabat dulu, ya Rasulullah, saya ini salat tapi saya suka maling. Apa jawab baginda Rasul? Nanti salatmu akan menghilangkan kebiasaan burukmu, kamu nanti tidak akan maling lagi, kamu nanti tidak akan merampok lagi. Nah, itu bijaksananya siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya penting bapak-bapak, salat itu penting, tapi yang lebih penting apa? Belajar ilmu salat. Awas itu. Jangan sampai kita enggak tahu ini salat apa. Ya. Salat itu penting, tapi ada yang lebih penting, tahu tentang ilmu salat. Awas, ini yang paling parah ini biasanya ada orang yang mudah menyalahkan. Allahu Akbar. Ada diam aja nih. Allahu Akbar. Wah, itu ajar apa? Itu boleh. Itu namanya sunat hayat. Harus bisa membedakan.
Allahu Akbar, sunat hayat. Kalau diam aja pun nggak apa-apa, itu sunat hayat. Tapi yang jadi problem, yang sholat nggak bisa mencegah fahsya dan munkar, ketika sholat terlalu banyak gerakan, garuk gini. Waduh itu ya, awas itu. Itu kan mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad enggak, semua 4 mazhab semuanya diam, nggak banyak gerakan. Ya. Semua 4 mazhab enggak gini, semuanya diam. Cuman hukumnya kalau Imam Syafi'i 3 kali berturut-turut batal, tapi Imam Ahmad enggak batal. Tapi 4 mazhab ini enggak pernah, enggak bisa diam, semuanya diam. Nah itu. Baik. Lagi sholat lihat jam, lagi sholat jawab WA, ya Allah, ya itu udah batal. Baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man mata min ummati, naudzubillah, subhanallah. Ini bagi LGBT nih. Ini awas nih. Man mata min ummati ya'malu amala qaumi Lut. Apa? Orang yang meninggal tapi ketika meninggalnya dalam keadaan dia punya pekerjaan seperti kaum Nabi Lut, bencong. Dia meninggal tapi belum insaf jadi bencongnya. Ayo. Kan banyak sekarang ya. Di Bogor itu 2.800, Pak. Astagfirullahaladzim. Bersyukur kita masih ini Bogor enggak disiksa oleh Allah, enggak diajab seperti ajabnya kaum Nabi Lut, karena masih banyak pesantren, banyak orang soleh, banyak yang sholat berjamaah, banyak yang hafiz Al-Quran, doa-doa dari yatim, doa-doa dari hafal Quran, doa-doa orang sholat berjamaah. Kalau enggak ada itu dibalikin ini Bogor, Pak. 2.800. Dan ini ancamannya dalam kitab Yana, orang yang berzinah punya istri, punya suami diranjam sampai leher, ditimpuk suaminya, kalau istri berzina anaknya sampai mati. Kalau yang perawan bujang 100 jilidan. Yang LGBT apa hukumannya? Yuharriku, dibakar. LGBT apa? Dibakar, bukan diranjam, karena itu penyakit menular. Jangan dekat-dekat bapak-bapak dengan orang kayak gitu. Tadinya kan dia acting ya, pura-pura pemerannya di drama, di film-film, akhirnya jadi beneran. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah terus gimana? Bencong mati ini. Bencong mati. Ini bingung yang ngumumin, yang nyolatin ini gimana, Allah maghfir lahu atau Allah maghfir laha. Makanya ada artis itu, salah satu artis terkenal dulu yang meninggal, kata dia, nanti saya mandikan seperti halnya lelaki, disolatkan ya seperti lelaki. Nah jadi kalau bencong begini Pak, supaya lebih ada khunsa muskil begini, ada khunsa muskil, khunsa sipati, ada tabi'i. Kalau khunsa muskil ketika lahir, mohon maaf, kemaluannya ada 2, laki-laki dan perempuan. Nanti ditanya kalau udah umur 15 tahun suka sama siapa, suka sama laki-laki, berarti keponya laki-laki harus dihilangkan tuh, dipotong, betuk aja ya, kubur, jangan dipajang ya, buat kenang-kenang jangan. Berarti yang dilestarikan itu yang kemaluan perempuan. Ditanya suka sama siapa, suka perempuan, berarti itunya dipepak, berarti ya apa, dihilangkan. Itu gimana caranya? Yang dilestarikan kemaluan laki-laki. Nah kalau yang itu selesai urusannya, ini yang masalah, ini laki-laki, makanya disebut banyak perempuan jadi-jadian tuh ya. Tapi dia pakaiannya pakaian perempuan, terus dia dioperasi, naudzubillah, dioperasi, ngelawan takdir. Jadi bapak-bapak, ketika ada laki-laki ingin menjadi wanita, itu sama dengan melawan takdir. Man lam yardha biqada'in wa qadarin lam yatlub falyatlub rabban siwa falyakhruj baina samawati wal ard. Barang siapa tidak menerima takdir dan keputusanku, carilah Tuhan selain aku dan keluarlah daripada di atas bumiku dan lapisan 7 lapis langit. Terus apa? Kita lanjut. Naqalahullahu ilaihim hatta yuhsyaru ma'hum. Allahu akbar. Allah akan pindahkan orang ini disiksa tanpa ada istirahat di alam kuburnya sampai hari kiamat. Allahu akbar. Hatta yuhsyaru ma'hum, sampai nanti di padang mahsyar
akan disatukan dengan kaum Lut, dengan kaum Sodom, dengan kaum Sodom, kaum Nabi Lut akan disatukan. Awas bapak-bapak, perhatikan keluarga kita, jangan ikut-ikutan pura-pura jadi bencong. Awas, itu sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Allah tidak Allah tidak akan pandang wajahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya dulu ada gini Bapak-bapak, Imam Sibawayh begini. Imam Sibawayh itu orang Spanyol. Jadi begini, kalau itu karangan Imam Sibawayh tidak dibakar oleh istrinya, dibakar itu karangan kitabnya, meninggal, gak kuat, kaget. Karena nulis. Nah, gurunya Imam Sibawayh bapak-bapak, itu kalau ngajar Imam Sibawayh ditutup pakai hijab. Karena terlalu tampan. Dan di Arab itu orang terlalu tampan harus ditutup pakai hijab. Enggak mau lihat mukanya. Coba. Di Spanyol gitu tuh. Guru Imam Sibawayh ditutup, ya. Takut fitnah, nah seperti itu. Ini saking menjaga daripada muruah para ulama-ulama terdahulu. Kita lanjut daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man nasara akhahu bi dhahril ghaib. Maksudnya apa? Dia menolong saudaranya tanpa diketahui orang yang ditolongnya. Ada gitu ya? Kalau itu gimana? Itu mah ketahuan. Kalau misalkan ada acara ngeprank ya, acara apa, dia minta ini disentrek kamera, ketahuan. Ini bapak-bapak, kalau misalkan nolong seseorang seperti zaman Umar bin Khattab, itu kalau sedekah jam berapa? Kalau sedekah itu jam 1 malam. Umar bin Abdul Aziz kalau nolong orang itu jam 1 malam. Ulama-ulama khulafaur rasyidin dari mulai Turki Utsmani kalau nolong orang itu setiap jam 1 malam, 1/2 malam atau 1/3 malam tanpa ketahuan. Maka kalau nolong seperti itu, nasarahullahu fid dunya wal akhirah, pasti Allah akan tolong di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Cuman ada yang memang nolong itu secara jelas-jelasan seperti santunan yatim, bagus. Itu supaya syiar. Ada 2, orang yang nolong memberikan sedekah dengan terang-terangan itu diibaratkan seperti membaca Al-Quran secara keras. Ketika kita bersedekah dengan apa secara tidak ketahuan, itu bagaikan membaca Al-Quran secara pelan-pelan. Duanya bagus. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjut 2 hadis lagi daripada hadis-hadis pilihan, yaitu hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man walulida lahu salasatun awladin, barang siapa punya anak 3, falam yusamma ahaduhu Muhammadun. Mohon maaf ini karena hadis ya. Terus dia ada salah satu yang 3-tiganya itu enggak ada satupun yang dinamakan Muhammad, faqad jahila, maka sungguh dia telah berbuat bodoh. Maksudnya sekurang-kurangnya dari beberapa anak itu, walaupun namanya apa, awali dengan nama Muhammad, Ahmad atau Muhammad ya. Ada namanya nama Sunda, ada nama Jawa, ada nama Makassar, ada nama Sumatera, nggak apa-apa. Oh, ternyata padilah nama Muhammad itu nama yang paling disukai. Makanya baginda Rasulullah SAW kenapa dinamakan Muhammad? Allah Maha tahu. Ketika Abu Jahal yang selalu mencaci maki, yang selalu mencemooh, tetap terpuji. Siapa itu yang kau celak caci maki? Muhammad, orang yang terpuji. Ketika Abu Jahal mengatakan kahinun, dukun, yang dimaksud dukun itu siapa? Orang yang terpuji, Muhammad. Ketika Abu Jahal mengatakan syi'run, yang dikatakan adalah sebuah nyanyi-nyanyian, yang kau ledek itu siapa? Orang yang terpuji. Jadi bapak-bapak jadi doa, dasar kamu karim. Karim itu orang yang mulia. Itu jadi doa.
Ketika kita dicaci maki oleh musuh-musuh Allah, baginda Rasul dicaci maki oleh musuh-musuh Allah, oleh Abu Jahal, dikatakan celaka engkau ya Muhammad. Artinya apa? Celaka engkau orang yang terpuji, tetap baik. Nah itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nama Muhammad. Nanti orang-orang kafir, orang-orang musyrik setiap hari mencaci maki, tetap Nabi Muhammad terpuji baik nama apalagi secara derajat dan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadis-hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim terhadap orang muslim yang lain itu akan selamat daripada lisan dan tangannya. Awas ini ya. Sekarang bukan lisan lagi bapak-bapak, ngetik ya. Jadi kita ini bapak-bapak, saya pengen nanya, kalau nggak ada media mungkin nggak semakin rumit begini ya, terutama masalah nasab. Hati-hati bapak-bapak, ini masalah yang sangat sensitif. Nggak usah mikirin, sudah saya katakan kita mikirin nasib saja ya. Pokoknya Syekh Nawawi Tanah Al-Bantani pun sudah mengatakan di dalam keterangan beliau bahwa Duriyah itu ada 50 marga, bukan Balawi, bin Alawi. Penyebutannya udah salah. Bin Alawi itu ada jalurnya bin Isa ke makam ke Duriyah Rasulullah SAW. Yang mengatakan Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani. Kita bukan kapasitasnya. Adapun dia yang ngaku-ngaku itu urusan dia dengan Allah. Ada yang ngaku-ngaku nih ada, agak lumayan. Padahal dia bukan Habib, tapi dia turunan Arab. Dia urusan sama Allah. Yang penting kita jangan terpancing. Pokoknya kita mikirin nasib kita. Ya Allah, perbaiki sholat duha kita, perbaiki baca Quran kita, perbaiki baca sholawat kita, perbaiki bangun malam kita, terus kita perbaiki diri. Kita khawatir kalau kita banyak mantau orang lain, diri kita pun Masya Allah nggak sempat kepantau gitu maksudnya. Ini kesalahan saya, mari kita sama-sama hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Banyak introspeksi diri. Saya banyak belajar dari guru-guru. Guru saya itu namanya Mama Abuya Muhtar, waktu tahun 99. Itu ada ngaku-ngaku ya, mabok, ngaku-ngaku Habib. Wah, protes santrinya. Buya ini gimana? Takut asli katanya. Takut asli ini Habib katanya. Walaupun dia ngaku-ngaku nggak apa-apa, tetap kita harus berbuat baik sama tamu katanya. Walaupun dia kenyataannya bukan, kita tetap harus berbuat baik. Itu Abuya. Semakin tinggi ilmu maka akan semakin bijaksana. Nah itu. Jadi ya intinya kita tetap bicara yang baik-baik, ngetik yang baik-baik, jangan terpancing oleh propaganda media. Itu aja sih, simpel ya hidup mah. Bicara yang baik-baik, ngetik yang baik-baik, doa yang baik-baik. Terus yang selanjutnya al-mu'wayadihi. Nah begini bapak-bapak, nanti ya di akhirat al-mu'minu man amanahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Nanti di akhirat ada orang yang bawa segeruduk amalan yang banyak sekali, soleh, tapi oleh Allah dilemparkan ini ke mukanya. Ternyata apa? Wasyatama hada, pernah mencaci maki waktu di dunianya. Wa qadafa hada, pernah nuding jinah maksudnya. Terus wa daraba hada, pernah memukul sampai membunuh. Tapi puasanya sama. Orang yang bunuh tahajud, orang yang dibunuh tahajud. Orang yang mencaci maki sama sholat berjamaahnya, orang yang dicaci maki sama sholat berjamaahnya. Terus gimana? Nanti agak khusus perhitungannya di akhirat, orang itu akan dihadapkan amalannya. Orang suka mencaci maki, orang yang membunuh, orang suka menuding zina atau menuding yang tidak benar, nanti akan disodorkan itu amalannya, tapi ditolak oleh Allah, dilemparkan, maka dimasukkan ke dalam neraka, disiksa dulu, dihabiskan dulu dosa membunuhnya, dosa apa? Makanya kalau membunuh itu aduh ngeri banget ya.
Berat itu. Jadi membunuh itu begini Pak, membunuh dosa yang dibunuhnya itu pahala ya. Dosa yang dibunuhnya itu akan dikasih kepada orang membunuh, coba. Berat itu. Dosa yang dibunuhnya itu akan dikasih kepada dosa yang membunuhnya, dan pahala yang membunuh akan dikasih kepada orang yang dibunuh. Kalau yang dibunuhnya zalim. Bagaimana ada dalam hadis baginda Rasulullah SAW ketika kita dirampok. Ketika kita mau dirampok, baik, termasuk jihad Bapak, membela harta, membela istri, membela mobil, mau dirampok, kan kita bela. Terus rampoknya kalah sama kita. Gimana posisinya? Apa? Yang rampoknya masuk neraka, insya Allah kita karena karena niatnya menyelamatkan harta benda itu dapat pahala. Nah, kita lihat situasinya dulu. Kalau misalkan gak puguh-puguh gara-gara sepele, gara-gara masalah debat sampai berantem, nah itu ya naudzubillah summa naudzubillah. Terus al-mu'minu man amanahun nasu ala dimaihim wa amwalihim, bahwa seorang mukmin itu dikasih amanat darahnya dan hartanya kita. Darah itu amanat daripada Allah, harta benda yang kita miliki itu amanah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang yang hijrah adalah orang-orang yang bisa menahan dirinya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh Bapak-bapak, sekarang ini di ujung tanduk ini. Last time ya. Sudah detik-detik dunia ini mau selesai. Sudah detik-detik kiamat kubro ini sudah akan terjadi. Jadi tidak ada lagi kita kecuali terus perbaiki diri. Ini nasihat buat saya juga. Perbaiki diri. Dulu ya, baru tahu. Saya kalau silaturahmi ke rumah kiai-kiai, mondok di mana, Cianjur atau di mana, itu pasti kalau saya kan suka suruh makan, itu pasti di rumahnya ada Quran hanca maksudnya. Ternyata ya sampai sekarang juga ya insya Allah seperti itu ya. Ternyata kiai-kiai dulu yang suka ceramah, kalau pulang itu punya hanca itu apa? Punya Al-Quran, bacaan tadarus Quran. Jadi kiai-kiai itu hampir semuanya itu punya tadarusan Quran tiap hari. Nanti ada yang seminggu hatam, 2 kali hatam. Dulu ya mudah-mudahan insya Allah hari ini seperti itu. Ini pelajar saya baru ingat ya Allah. Ke rumah kiai dari Banten ada Quran yang udah lama itu ya. Untuk apa? Mengkifarati katanya. Ketika ada omongan-omongan kita yang tidak sesuai dengan amalan kita, insya Allah dengan kita tadarus Quran Allah akan maafkan. Itu berat makanya. Kifaratnya itu apa? Tadarus Quran. Yang sering ceramah, yang sering apa. Nah itu Bapak-bapak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Dan insya Allah umur kita semakin hari semakin berkurang. Bukan bertambah ya. Kan gak enak juga kalau ulang tahun pendek umur, yang gak enak juga ya. Tetap panjang umur berkah. Semakin hari semakin berkurang. Kita minta panjang umur Bapak-bapak. Mudah-mudahan, kenapa? Yang paling baik itu umurnya panjang dipakai untuk ibadah. Kita harus merasa malu ya Allah. Kalau saat-saat ini Engkau panggil kami malu berhadapan denganmu ya Allah. Kita berusaha perbaiki tahajud kita, perbaiki sholat berjamaah kita. Ketika kita menghadap Allah, Allah dalam keadaan ridho bertemu dengan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.